Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab, yaitu tentang tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa. Bagaimana di bulan Ramadan ini hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di luar Ramadan nanti kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah dengan hati yang bersih. Di bab pertama saya akan membacakan sebuah hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Apabila ia baik, niscaya seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Dan apabila ia rusak, niscaya seluruh tubuhnya akan rusak. Ala wahyal qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ibaratnya hati adalah raja dan seluruh anggota tubuh adalah bala tentaranya. Ada mata, telinga, hidung, mulut, kedua tangan, maupun kedua kaki. Semua adalah bala tentaranya. Semua aturan tergantung daripada hatinya. Hatilah yang mengendalikan seseorang, apakah dia baik atau buruk. Bahkan dalam hal kebenaran, apakah dia istiqomah ataukah cenderung pada kesesatan terhadap kebenaran. Jadi hati adalah pengendali. Maka dari itu kita harus memperbaiki hati kita agar amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan niat adalah di dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu tentang hati kita. Jadi di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung daripada niat. Kemudian tentang penyakit hati. Ada dua penyakit hati yang terkadang kita sulit untuk mengetahuinya jika kita tidak mempelajari ilmu-ilmu bagaimana tentang hati kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, penyakit hati yang sifatnya samar. Maksudnya adalah di situ ada kemakrufan dan ada kemungkaran. Jadi tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan mana yang betul-betul dari Rasulullah SAW. Jadi untuk mengetahui penyakit hati yang samar seperti ini, maka kita membutuhkan ilmu untuk mengetahui agar tidak terjerumus ke dalam kebatilan, karena tidak bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kemudian penyakit yang kedua, yaitu cenderung kepada hawa nafsu,
atas ajaran Nabi Muhammad SAW, faham dengan ajaran Nabi Muhammad, faham dengan sunnah Rasulullah, tetapi terkadang ketika dia memahami, memperturutkan hawa nafsunya, memahami ilmu Allah berdasarkan hawa nafsunya. Selanjutnya yaitu tadi adalah penyakit hati. Sekarang adalah hati yang bersih. Bagaimanakah hati yang bersih sebenarnya? Hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan cahaya keimanan, yang disertai dengan ilmu. Iman tanpa ilmu, maka kita tidak akan bisa beramal, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi ini hati yang bersih harus didasari dengan ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah, kalau kita memahami dan memperdalam tentang Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat, insya Allah hati kita akan menjadi jernih. Dan dengan mudahnya kita akan beramal soleh. Dengan mudahnya kita akan ingat bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia bukan tempat kita, tetapi akhiratlah tempat kita selama-lamanya. Yang kita tuju adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika engkau meminta surga, mintalah surga yang tertinggi. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Boleh juga ditambahi bi ghairi hisab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa dengan doa ini 7 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, 7 kali. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, maka bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta surga ya Allah. Masukkan saya dalam surgamu ya Allah. Masukkan saya dalam surgamu ya Allah. Masukkan saya dalam surgamu ya Allah. 7 kali. Maka kata Rasulullah, saat itu juga, detik itu juga, surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Begitu juga neraka. Ya, kita perintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, berlindung kepada Allah dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. 7 kali pula. Maka kata Rasulullah, neraka pun akan bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Jadi inilah sabda Rasulullah SAW. Merupakan surga dan neraka adalah makhluk Allah juga. Allah ciptakan. Allah sudah menciptakan surga dan neraka untuk hamba-hamba Allah. Yang satu untuk hamba Allah yang beramal dengan amalan surga, dan yang satu untuk hamba-hamba Allah yang beramal dengan amalan neraka. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan surga dan menjauhi amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia di bulan Ramadan bisa beramal sebanyak-banyaknya dan kita mendapatkan ampunan Allah, insya Allah kita kembali kepada Allah dengan ampunan Allah. Kita berharap sehingga kita bisa terbebas dari semua azab Allah dan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.